Ramadan bukan sekedar perubahan jadwal makan. Ia bukan hanya menahan lapar sejak fajar hingga senja. Jika puasa hanya tentang tidak makan, maka orang sakit pun melakukannya. Jika puasa hanya tentang haus, maka musafir di padang pasir lebih dahulu merasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tujuan dari puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya bukan lagi mengapa kita berpuasa, tapi mengapa tujuan akhirnya adalah takwa. Mengapa tujuan utama puasa adalah takwa? Karena masalah terbesar manusia bukan kekurangan makanan, melainkan kelebihan keinginan. Manusia modern memiliki segalanya. Makanan melimpah, hiburan tanpa batas, informasi tanpa jeda. Namun justru di tengah kelimpahan itu, hati sering gelisah. Mengapa? Karena manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Takwa adalah kondisi ketika manusia tidak diperbudak nafsunya, tidak dikendalikan emosinya, dan tidak terseret dorongan sesaat. Puasa hadir sebagai sekolah pengendalian diri. Allah tidak membutuhkan lapar kita. Yang Allah kehendaki adalah lahirnya manusia yang mampu berkata tidak kepada dirinya sendiri. Takwa sering diterjemahkan sebagai takut kepada Allah. Namun hakikatnya lebih indah dari sekedar rasa takut. Para ulama menggambarkan takwa seperti seseorang yang berjalan di jalan penuh duri, lalu ia mengangkat pakaiannya agar tidak tersangkut. Ia sadar setiap langkahnya. Itulah takwa. Sadar sebelum bertindak, hati-hati sebelum berbicara, dan ingat Allah sebelum memilih. Takwa bukan hanya ibadah di masjid, tetapi kesadaran konstan bahwa Allah melihat kita. Jika iman adalah cahaya, maka takwa adalah arah jalannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa puasa sangat efektif menguatkan takwa? Puasa itu unik. Ia adalah ibadah yang tidak terlihat. Orang bisa berpura-pura sholat. Orang bisa terlihat bersedekah. Namun seseorang bisa saja minum diam-diam saat puasa dan tidak ada manusia yang tahu, tetapi ia tidak melakukannya. Mengapa? Karena muncul kesadaran internal, bukan tekanan eksternal. Dalam psikologi modern, ini disebut impuls. Saat berpuasa, hormon lapar meningkat. Tubuh meminta energi, otak mengirim sinyal keinginan. Namun manusia berkata, tidak sekarang. Setiap penahanan itu memperkuat bagian otak pengendali keputusan, yaitu prefrontal cortex. Secara ilmiah, puasa melatih kesabaran, fokus, kontrol emosi, dan kejernihan mental. Secara spiritual, itu disebut takwa. Sains menjelaskan mekanismenya. Al-Quran
menjelaskan tujuannya. Bayangkan hidup seperti mobil yang sangat kuat. Nafsu adalah mesinnya, ambisi adalah bahan bakarnya. Tanpa mesin, mobil tidak bergerak. Namun tanpa rem, mobil menjadi bahaya. Puasa adalah rem kehidupan. Ia tidak mematikan keinginan, tetapi mengajarkan kapan harus berhenti. Dan orang bertakwa bukan yang tidak punya nafsu, melainkan yang mampu mengendalikannya. Lapar dalam puasa ibarat hujan yang membasuh debu jiwa. Saat perut kosong, suara hati menjadi lebih terdengar. Saat dunia sedikit menjauh, langit terasa lebih dekat. Lapar melembutkan kesombongan, haus meruntuhkan ego, dan diamnya siang Ramadan membuka ruang dialog antara manusia dengan Tuhannya. Kadang manusia baru mendengar hatinya ketika dunia berhenti memberinya kesibukan. Puasa bukan tujuan akhir. Ia adalah jembatan dari kebiasaan menuju kesadaran, dari dorongan menuju kendali, dan dari tubuh menuju pada ruh. Jika setelah Ramadan kita lebih sabar, lebih jujur saat sendirian, lebih lembut kepada sesama, maka puasa kita telah berhasil. Karena hakikat takwa bukan terlihat saat ramai, tetapi saat tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan akan berlalu, lapar akan kembali menjadi biasa. Namun pertanyaannya, apakah hati kita kembali seperti semula atau telah menjadi lebih dekat kepada Allah? Sebab puasa sejatinya bukan menahan makan, melainkan membangunkan jiwa.